Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Koordinator Program Penelitian Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Bapak Dr. Masteria Yunofil Saputra, mewakili Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Yang kami hormati narasumber, Bapak Joko Triwibowo, MSc APT, moderator pagi ini Mbak Ahirta Atikana MSc, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Koordinator Program Penelitian Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, kepada Bapak Dr. Masteria Yunofil Saputra, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardah. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, para peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, kemudian Bapak Ibu dari luar Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Pertama-tama saya menyampaikan permintaan maaf dari Bu Kapus, Bu Puspita Lisdianti, yang mana pada pagi hari ini beliau harus mengikuti FGD di Kemenkes mengenai uji klinik bidang kesehatan. Nah, untuk itu saya diminta untuk membuka KSS pada pagi ini, dan kebetulan juga yang menjadi pembicara adalah anggota Keltian di kelompok penelitian saya, Pak Joko Triwibowo, yang mana beliau baru pulang dari Jerman, masih tahap atau menunggu sidang untuk S3-nya beliau. Jadi Pak Joko risetnya tentang bakteri dari tripang, jadi mengkoleksi beberapa spesies bakteri dari tripang Indonesia, dan alhamdulillah ada beberapa paper nanti yang akan disampaikan oleh Pak Joko mengenai temuan-temuan terbarunya mengenai senyawa yang ada pada tripang, senyawa bakteri yang ada pada tripang. Untuk tidak memperpanjang sambutannya, mungkin saya langsung saja ke Bu Wardah. Acara KSS hari ini saya buka, mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak masukan, manfaat, dan ilmu baru dari kolega kita yang baru pulang ini, seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Masteria Yunofil Saputra untuk sambutan dan pembukaannya. Untuk Bapak Ibu, sebelum kita ke acara utama pagi ini dan untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Mbak Ahirta Atikana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di acara KSS Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Pada hari ini insya Allah akan ada sharing dari Mas Joko Triwibowo. Sebelum Mas Joko memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Joko terlebih dahulu. Izin share screen ya Mbak Wardah. Sebentar. Baik, berikut CV dari Mas Joko Triwibowo. Mas Joko adalah PhD candidate di University of Oldenburg di Jerman dengan Profesor Dr. Peter Schrupp. Kemudian untuk riwayat pendidikan dari Fakultas Farmasi S1 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian riwayat pekerjaan untuk saat ini sebagai asisten researcher atau peneliti di LIPI, dan tahun 2011-2013 menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Di sini juga dipaparkan ada 3 publikasi yang terbaru dari Mas Joko.
Dan pada hari ini Mas Joko akan sharing publikasinya yang berjudul Anti-Infective and Antiviral Activity of Valinomycin and its Analog from a C. cucumber-associated bacterium yang sudah dipublikasikan di Marine Drugs. Begitu ya Mas Joko ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Joko untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kita punya waktu 30 menit ya untuk presentasi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Demikian, silakan. Terima kasih Mbak Tika. Mohon izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Ya Pak, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi KSS Biotek pada hari ini, hari Rabu 8 Juni 2021. Di sini saya akan sharing salah satu penelitian saya di Jerman. Tadi judulnya sudah disampaikan, jadi saya langsung saja untuk presentasi pada hari ini. Akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kami sampai pada pemilihan bakteri Streptomyces ini untuk topik riset penelitian. Kemudian bagian yang kedua adalah alur kerja, isolasi senyawa valinomycin dan juga analog-analognya. Kemudian bagian berikutnya adalah hasil pembahasan untuk karakterisasi dan juga bioaktivitas dari senyawa valinomycin dan juga analog-analognya. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada yang belum familiar dengan apa itu teripang. Teripang atau dikenal juga dengan timun laut, gamat, beche de mer, dia memiliki peran ekologi yang penting di laut. Teripang ini memakan sedimen, sehingga dia memiliki peran ekologi berupa bioturbasi, kemudian pembersihan sedimen, kemudian daur ulang nutrisi, dan teripang juga bisa meningkatkan alkalinitas dari air laut dan mendukung untuk hubungan simbiosis. Teripang sudah dikenal sejak lama sebagai makanan yang spesial, terutama di negara-negara Asia Timur seperti di Jepang, di Korea, utamanya di Cina, karena berbagai khasiatnya diantaranya meningkatkan vitalitas dan kebugaran. Oleh karena itu, teripang disebut juga sebagai ginseng from the sea. Penelitian-penelitian mengenai senyawa bioaktivitas dari teripang, kemudian mengenai efek-efek ataupun aktivitas dari teripang sudah banyak dipublikasikan, dan salah satu review yang komprehensif sudah dilakukan oleh Pangestuti dan Arifin pada tahun 2017. Grup kami di Jerman juga melakukan penelitian terhadap teripang untuk anti-fouling activity. Jadi beberapa teripang dari Indo-Pasifik dikumpulkan, kemudian diuji aktivitas anti-foulingnya, dan ternyata teripang memiliki aktivitas sebagai anti-fouling. Nah, sayangnya, teripang ini diambil secara masif di alam, karena nilai ekonominya yang tinggi. Padahal, belum banyak penelitian mengenai apa potensi dari mikroba, terutama bakteri yang berasosiasi dengan teripang. Oleh karena itu, riset saya bertujuan untuk menggali potensi dari mikroba, terutama bakteri, yang berasosiasi dengan teripang. Nah, teripang yang digunakan pada penelitian saya, yang pertama adalah Holoturia leucospilota. Teripang yang berwarna hitam ini, apabila dalam keadaan stres atau dalam keadaan terdesak, maka dia akan mengeluarkan benang-benang berwarna putih yang sangat lengket. Teripang ini dimanfaatkan sebagai suplemen protein, jadi diambil gonadnya untuk dimakan, begitu. Kemudian penelitian membuktikan bahwasannya ekstrak dari teripang ini memiliki aktivitas anti-kanker terhadap sel HeLa dan juga sel A549 dan sel B16F10.
Selain itu, ekstraknya juga memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri, antara lain terhadap bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan juga Pseudomonas aeruginosa. Kemudian tripang yang kedua adalah Stichopus vastus. Tripang ini, apabila dia dalam keadaan terdesak, maka dia akan membuat dirinya lebih keras. Sehingga apabila ada ikan ataupun predator yang akan memangsanya, dia tidak bisa menggigit bagian tubuhnya karena bagian tubuhnya tersebut menjadi lebih keras. Nah, tripang ini secara tradisional digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan sudah dibuktikan secara in vivo oleh Masre dan kawan-kawan pada tahun 2010. Kemudian protein dari tripang ini memiliki aktivitas sebagai ACE inhibitor, dan juga tripang ini merupakan sumber dari kolagen. Seperti yang kita tahu bahwasanya kolagen merupakan komponen nutrastikal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi saat ini. Nah, hasil-hasil isolasi bakteri, identifikasi, kemudian pengujian-pengujian terhadap bakteri tersebut sudah kami publikasikan di Marine Drugs dengan judul Biotechnological Potential of Bacteria Isolated from the Sea Cucumber Holothurialicus pilota and Stichopus vastus from Lampung, Indonesia. Jadi kami mengkoleksi tripang dari Lampung, kemudian kami isolasi bakterinya, lalu kami identifikasi bakterinya dan juga kami uji aktivitasnya dan kami lihat apakah bakteri tersebut berpotensi untuk menghasilkan senyawa-senyawa baru. Hasilnya, salah satu bakteri yaitu Streptomyces cafforensis di sini, Streptomyces cafforensis SV21 memiliki aktivitas yang sangat tinggi terhadap bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan juga terhadap jamur Mucorhimalis. Selain itu, fraksi aktif dari bakteri ini juga menghambat infeksi dari hepatitis C virus secara in vitro. Analisis kimia dari fraksi aktif bakteri ini menunjukkan bahwa fraksi aktif bakteri tersebut memiliki senyawa yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, yaitu senyawa dengan ion 1142,678 dengan adak NH4, atau senyawa dengan eksak mas sebesar 1124,644. Senyawa ini merupakan valinomycin derivat apabila kita lihat hasil analisanya dari hasil analisa fragmentasi di MS2-nya. Nah, oleh karena itu, senyawa inilah yang menjadi target isolasi dari presentasi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Untuk mengisolasi senyawa valinomycin dan juga senyawa target tersebut, kami mengkultur bakteri pada medium marine broth sebanyak 2,4 liter. Medium ini adalah medium yang kami gunakan yang sama juga pada penelitian yang setelah kami publikasikan di paper yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, dari culture ini kemudian kami ekstraksi menggunakan metanol dan etil acetate. Nah, crude ekstraknya kami fraksinasi menggunakan kolom C18 dengan campuran solvent berupa metanol dan air. Nah, di sini ada 3 fraksi aktif yang kemudian kami lanjutkan untuk isolasi senyawa menggunakan kromatografi kolom dengan fase terbalik. Menggunakan kolom C18 dan solvent berupa campuran acetonitril air. Oke. Mohon maaf, ini sepertinya ada kendala teknis. Saya tidak bisa melakukan kontrol. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Nah, hasil isolasi dari 3 fraksi aktif tersebut menunjukkan ada 4 senyawa. Yang keempat-empat senyawa tersebut adalah valinomycin dan juga analog-analognya. Nah, di sini untuk membuktikan bahwasannya senyawa tersebut adalah valinomycin dan juga analog-analognya, kami menganalisisnya dengan spektrometri massa menggunakan MS database di sini MarineLead
Kenapa kami menggunakan MarineLead database? Karena database ini adalah database yang spesifik untuk biota-biota laut, kemudian juga dia diupdate secara berkala. Nah, database ini dapat diakses secara online, hanya saja dia harus diakses secara berlangganan atau berbayar, jadi tidak gratis. Nah, kemudian yang berikutnya, masih juga menggunakan spektrometri massa, kami menganalisis menggunakan Global Natural Product Social Molecular Networking, dan MAS adalah salah satu tool yang ada di dalam GNPS. Jadi dengan tool ini, kami bisa menganalisis ataupun mengidentifikasi senyawa berdasarkan fragmen-fragmennya, seperti layaknya kita menganalisis sequence, kemudian mengetahui identitas dari organisme tersebut pada NCBI database. Nah, untuk hasil identifikasi senyawa menggunakan MS1 di MarineLead, senyawa yang pertama memiliki prekursor ion sebesar 1100,632, dan ini adalah senyawa streptodepsipeptid P11B. Jadi massa eksak mass-nya itu sudah identik dengan streptodepsipeptid P11B, berarti senyawa satu ini adalah senyawa yang telah diketahui atau non-compound. Kemudian yang kedua, senyawa dengan mass per charge ratio sebesar 1114,650. Ini adalah senyawa streptodepsipeptid P11A. Kemudian senyawa yang ketiga dengan mass per charge ratio 1128,665. Ini adalah senyawa valinomycin. Sedangkan yang keempat, senyawa dengan prekursor sebesar 1142,680. Ini senyawa yang belum diketahui. Uniknya, senyawa-senyawa tersebut memiliki perbedaan sebesar 14 Dalton. Artinya, terdapat perbedaan satu gugus metilen pada struktur-strukturnya. Ini juga diperkuat dengan hasil analisa menggunakan GNPS-MAS. Di sini bisa kita lihat, ada satu spektra yang saya tampilkan di sini. Garis-garis berwarna hijau adalah fragmen dari reference valinomycin. Sedangkan garis yang berwarna hitam adalah fragmen dari senyawa yang saya isolasi. Semakin banyak fragmen yang bersesuaian antara reference dan juga dengan senyawa yang diisolasi, maka nilai dari kosin akan semakin besar. Untuk senyawa yang identik dengan senyawa reference dan juga semua fragmennya bersesuaian, maka kosin skornya adalah 1. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin dicapai untuk saat ini, karena setting alat dan juga hasilnya antara percobaan yang dilakukan untuk memfragmentasi senyawa reference dan juga untuk fragmentasi senyawa yang kita punya itu ada perbedaan sedikit saja bisa menghasilkan perbedaan pada spektra yang dihasilkan. Nah, pada hasil analisis ini, senyawa 1 memiliki kosin skor sebesar 0,76 dengan peak ataupun fragmen yang bersesuaian sebanyak 44, dan mass difference-nya sebesar 28 Dalton pada valinomycin. Berarti senyawa 1 metilen yang berbeda dengan valinomycin. Kemudian senyawa yang kedua memiliki kosin skor sebesar 0,77 dengan shared peak sebesar 42 dengan mass difference sebesar 14, dan senyawa 3 adalah valinomycin, sedangkan senyawa 4 yang merupakan senyawa baru, kosin skornya 0,77 berarti masih berkaitan juga dengan valinomycin, kemudian memiliki mass difference sebesar 14 terhadap valinomycin, dan ini lebih besar, berarti pada compound 4 terdapat penambahan satu gugus metilen pada strukturnya jika dibandingkan dengan struktur pada valinomycin. Nah, berikut ini adalah struktur dari valinomycin. Bisa kita lihat di sini, valinomycin merupakan siklodepsipeptida dengan gugus-gugus yang berupa perulangan val, lak, val, hif, val, lak, val, hif, val, lak, val, hif. Lak adalah lactic acid, val adalah valin, dan hif adalah hidroksi isovaleric acid. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat perbedaan antara valinomycin dengan senyawa-senyawa isolat yang lain berupa gugus metilen 1 atau 2 gugus metilen. Dan berdasarkan pola fragmentasinya, perbedaan tersebut terdapat pada gugus DHIF3.
di sini. DHIF-3 pada valinomycin tersubstitusi dengan LAC pada senyawa 1, dan kita lihat di sini strukturnya berbeda 2 gugus metilen. Kemudian perbedaan dengan senyawa 2 sebesar 14 Dalton, kita bisa melihatnya dengan substitusi hidroksi isovaleric acid dengan hidroksi butanic acid atau HBA. Kemudian senyawa baru kita terdapat penambahan 14 Dalton, ternyata terdapat perbedaan substitusi hidroksi isovaleric acid atau HIF dengan hidroksi metilpentanoic acid atau HMPA. Nah, hal tersebut kami konfirmasikan dengan hasil NMR 2 dimensi menggunakan SSQC atau Heteronuclear Single Quantum Correlation. NMR ini adalah metode yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi protein. Di sini kita bisa melihat bahwasanya senyawa 1 atau senyawa yang sudah diketahui sebagai streptodecipeptide P11B memiliki 4 LAC dan juga 2 HIF. Jadi di strukturnya ada 4 LAC dan 2 HIF, dan di sini perbedaannya untuk senyawa 1 adalah LAC. Kemudian streptodecipeptide P11A atau senyawa 2 memiliki 3 LAC, 2 HIF, dan 1 HBA. Senyawa 2 di sini HBA-nya. Kemudian senyawa 3 memiliki 3 LAC dan 3 HIF. Di sini hanya terdapat 2 spot saja karena valinomycin memiliki simetri pada strukturnya sehingga muncul hanya 2 spot saja di SSQC. Kemudian untuk yang senyawa baru atau streptodecipeptide SV21, jadi senyawa baru ini kita namai dengan nama ini, memiliki 3 LAC, 2 HIF, dan 1 HMPA. Nah, pertanyaannya, mengapa identifikasi senyawa menggunakan spektrometri massa, kemudian juga dikonfirmasi ataupun divalidasi dengan NMR itu penting? Karena setelah saya cross-check dengan referensi yang ada senyawa-senyawa yang memiliki massa yang sama, memiliki komponen yang mirip-mirip, akan tetapi strukturnya jika dilihat lebih detail ternyata berbeda. Di sini, perbedaan tersebut dapat kita lihat pada senyawa 2 di penelitian saya dengan senyawa 4 yang dihasilkan dari penelitian oleh Paulo dan kawan-kawan tahun 2019. Setelah fragmentasi dengan hilangnya Gushao di sini, mass per charge rasionya sebesar 1069. Sama, di sini juga 1069. Kemudian fragmentasi yang terjadi adalah hilangnya val HBA di senyawa 2, sedangkan di sini yang hilang adalah val HIF. Kemudian di sini hilang val-LAC, di sini masih sama, hilang val-LAC, kemudian di sini hilang val HIF, dan di senyawa 4 yang ada di Paulo hilang val-LAC. Nah, perbedaan-perbedaan yang di sini saya lingkari dengan lingkaran merah. Apabila dilihat dari massanya saja, kemudian dari fragmentasinya, kedua senyawa ini mirip, akan tetapi perlu dikonfirmasi dengan metode analisis yang lain untuk melihat apakah betul bahwasanya penyusun-penyusunnya seperti yang sudah disusun. Begitu pula dengan senyawa yang baru, yaitu senyawa nomor 4 atau streptodecipeptide SV21 pada penelitian saya dengan senyawa nomor 5 pada penelitian yang dilakukan oleh Paulo dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, perbedaannya terletak pada val HMPA dan juga val-LAC di penelitian saya, dan di sini val HIF dan atau isoleucin dan leucin LAC. Oke, secara massa sama, akan tapi secara struktur berbeda. Sehingga hasil dari penelitian saya memberikan rekomendasi bahwasannya walaupun metode untuk metabolomik sangat maju pada akhir-akhir ini, tetap diperlukan konfirmasi dengan NMR apabila kita ingin mengidentifikasi ataupun mengelusidasi struktur dari senyawa tersebut. Karena pada penelitian dilakukan oleh Paulo dan kawan-kawan ini, mereka hanya mengelusidasi struktur ataupun memperkirakan strukturnya berdasarkan fragmentasi dari MS2-nya, lalu mereka memperkirakannya berdasarkan biosintesis yang sudah diketahui untuk valinomycin melalui VLM1 dan VLM2. Secara logika memang masuk akal, akan tetapi
apabila sudah dikonfirmasi ternyata terdapat perbedaan di sini. Nah, berikutnya yang akan saya tampilkan adalah mengenai bioaktivitas dari senyawa isolat saya. Di sini senyawa 1 sampai senyawa 4 memiliki aktivitas terhadap fungi mucorhimalis dan juga terhadap Rhodotorula glutinis. Nah, khusus untuk mucorhimalis, senyawa 1 sampai 4 memiliki MIC yang sama atau bahkan lebih kuat daripada kontrol nistatin. Sedangkan untuk Rhodotorula glutinis hanya senyawa 3 yang memiliki MIC yang sama kuatnya dengan kontrol nistatin. Kemudian hanya senyawa 3 dan juga senyawa 4 yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap gram positif bakteri yang di sini kita uji, yaitu Bacillus subtilis dan juga Staphylococcus aureus. Nah, senyawa-senyawa tersebut juga memiliki aktivitas yang menarik, yaitu menghambat infeksi dari hepatitis virus, hepatitis C, dan aktivitasnya lebih kuat daripada kontrol positif yang digunakan, yaitu di sini yang digunakan adalah EGCG atau epigalokatekin galat. Akan tetapi, yang dijadikan aktivitas di sini, bisa kita lihat bahwasanya senyawa nomor 1 memiliki aktivitas yang lebih rendah daripada senyawa-senyawa yang lain. Dan apabila kita lihat dari toksisitasnya, maka kita bisa melihat bahwasanya senyawa yang aktif untuk menghambat infeksi hepatitis virus ini memiliki toksisitas juga terhadap sel uji, walaupun toksisitasnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu tinggi. Akan tapi toksisitas ini perlu diperhatikan. Nah, dari hasil-hasil uji ini, valinomycin memiliki bioaktivitas yang paling kuat. Dan jika kita kaitkan dengan strukturnya tadi, valinomycin adalah satu-satunya struktur yang memiliki simetri daripada struktur dari senyawa-senyawa analognya. Oleh karena itu, kami menduga bahwasannya simetri ini sangat penting untuk bioaktivitas dari valinomycin dan juga senyawa turunannya. Bukan penambahan ataupun pengurangan metilen, tapi simetri dari senyawanya. Studi literatur dari valinomycin, kami juga menemukan beberapa referensi yang menarik. Yang pertama adalah studi pada leaf cutter ant atau semut pemotong daun, Acromyrmex echinatior. Nah, pada studi ini, valinomycin ditemukan terdapat pada hampir seluruh permukaan tubuh dari semut ini. Dan setelah ditelusuri, valinomycin tersebut berasal dari Streptomyces yang tumbuh di sarangnya. Dan valinomycin ini diduga dapat melindungi semut ini dari infeksi fungal patogen atau infeksi jamur patogen. Nah, kemudian penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Yeon dan kawan-kawan pada tahun 2011 menemukan bahwasannya valinomycin ini bisa menghambat pertumbuhan jamur yang menyebabkan pitak-pitak ataupun yang menyebabkan bercak pada rumput golf ataupun rumput Jepang. Nah, selain itu, valinomycin juga ternyata memiliki aktivitas yang menjanjikan untuk membunuh virus SARS-CoV yang pertama. Dan satu review yang diterbitkan pada tahun 2020 juga mengatakan bahwasanya valinomycin ini memiliki potensi sebagai agen antivirus untuk mengatasi infeksi SARS-CoV-2 ataupun COVID-19. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada presentasi pada kali ini, yang pertama adalah analisis ortogonal atau analisis dengan menggunakan berbagai metode diperlukan untuk elusidasi struktur. Kemudian yang kedua, valinomycin dan senyawa-senyawa analognya memiliki aktivitas menengah hingga aktivitas yang kuat terhadap hepatitis C virus, kemudian juga terhadap bakteri dan juga fungi. Dan kemudian yang ketiga, simetri dari struktur valinomycin dan juga senyawa analognya berpengaruh terhadap bioaktivitasnya. Nah, untuk hasil-hasil pada penelitian ini,
sudah saya publikasikan di Marindrugs dengan judul yang sama. Rekan-rekan sekalian bisa mengaksesnya secara gratis online. Atau jika ingin hanya mengetahui apa isinya, Anda juga bisa mengakses artikel yang sudah diterbitkan di antaranews.com dengan judul LIPI, Valinomycin hambat infeksi virus hepatitis C dan bakteri tumbuh. Nah, proyek ini adalah proyek kerjasama antara Jerman dan Indonesia. Saya berkesempatan untuk mengikuti salah satu work package-nya di sana dengan biaya dari DAAD. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang terlibat dan juga mendukung saya saat saya masih di Puslit Oceanografi dan juga kawan-kawan juga masih di Pusat Oceanografi. Ada Mas Tria, ada Bu Tuti, ada Kang Ardi, Pak Rashid, Bu Untari, dan kawan-kawan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir di knowledge sharing session pada kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasinya Pak Joko. Menarik sekali dan sudah dipublikasi ya, jadi teman-teman nanti bisa langsung akses jika tertarik untuk lebih detailnya mengenai penelitian ini ada di Marindrugs, bisa langsung diakses nanti. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh silahkan saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama jika ada. Halo, Tika. Iya, boleh Mangga Banggi. Halo. Iya. Oh ya, makasih kesempatannya. Makasih Mas Joko, presentasinya menarik sekali. Lebih jelas setelah dijelaskan oleh Mas Joko langsung dibanding pas saya baca belum terlalu ngerti. Saya ada pertanyaan Mas Joko. Ada apa namanya simetri ya, simetrinya itu penting untuk aktivitasnya. Kira-kira kalau dari menurut pendapat Mas Joko, kalau misalnya nih mau membuat analog sintetis dari valinomycin, itu kira-kira bagian mana saja yang bisa dimodifikasi untuk yang bisa apa namanya diprediksi untuk tetap retain aktivitas biologisnya atau seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Dikumpulkan dulu atau mau langsung dijawab Mas Joko? Bisa langsung saya jawab biar tidak terlalu panjang nanti. Ya. Oke, untuk senyawa valinomycin dan juga senyawa derivat-derivat ataupun analog-analognya, memang pada penelitian yang saya lakukan ternyata simetrinya itu memegang peranan yang penting dari bioaktivitasnya. Nah, terkait pertanyaannya Mbak Anggia, apakah ada struktur yang bisa dimodifikasi untuk meningkatkan bioaktivitasnya? Sejauh ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebetulnya kami awalnya mencoba untuk melihat apakah ada perbedaan apabila kita merubah ataupun apabila ada perbedaan struktur dari valinomycin dan derivatnya. Seperti yang sudah kita lihat bahwasanya perbedaan struktur 1 gugus metilen ataupun 2 gugus metilen terhadap valinomycin ternyata berefek terhadap bioaktivitasnya bukan karena penambahan strukturnya, tapi karena ada perubahan pada simetrinya. Nah, mungkin ini menjadi topik yang menarik apabila kita ingin mensintesis senyawa turunan dari valinomycin, sehingga kita bisa menghasilkan senyawa yang memiliki simetri dan juga senyawa yang memiliki toksisitas yang lebih rendah. Awalnya, harapan kami pada saat itu, dengan adanya penambahan gugus metilen dan juga perbedaan simetri, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada toksisitasnya. Harapannya pada awalnya itu. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian bioaktivitasnya, ternyata hasilnya tidak berkata demikian. Nah, sehingga jawaban saya untuk pertanyaan dari Mbak Anggia, apabila ingin dilakukan sintesis, maka perlu juga dilakukan ujinya, dan kemungkinan-kemungkinannya
sintesis yang dihasilkan dari senyawa yang memiliki simetri diprediksi ataupun dihipotesiskan memiliki aktivitas yang lebih baik. Demikian jawaban dari saya. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Mas Joko. Sama-sama Bang Gia. Baik, terima kasih. Menyambung pertanyaannya Mbak Anggi tadi, kalau isolatnya ini kan sudah diidentifikasi ya Mas Joko ya? Ya. Isolat yang digunakan ini sudah diidentifikasikan ya? Betul. Streptomyces apa gitu tadi, saya kelupaan namanya. Ya. Itu sempat dicek juga dari struktur genom atau bagian-bagian biosynthetic gene cluster misalnya, seperti itu? Oke, untuk identifikasinya sendiri kami menggunakan 16 srRNA, ya, partial identifikasi. Awalnya kami juga akan melakukan ke sana, akan tetapi setelah kita telusuri di database, sudah ada genom yang mendeskripsikan dari whole genome sequencing terhadap isolat bakteri tersebut. Akhirnya supervisor meminta whole genome sequencing dari bakteri isolat ini tidak perlu dilakukan karena senyawa yang dihasilkan sudah diketahui, yaitu vancomycin dan juga derivatifnya, dan juga whole genome sequencing-nya sudah ada. Demikian Mbak Tika. Oke, baik. Jika ada Bapak atau Ibu yang ingin langsung bertanya, satu lagi mungkin. Tidak ada. Saya tertarik sama teripangnya sebenarnya. Kan tadi 2 jenis teripang ya? Betul. Itu dua-duanya dari Indonesia kan ya? Iya, betul. Ke yang isolat yang ini diisolasi dari teripang yang mana? Tadi Nah, sepertinya kelewat saya. ya, di sini isolat Streptomyces cafurensis SV21 diisolasi dari Stichopus vastus. Jadi kode SV di sini adalah kode teripangnya. Demikian Mbak Tika. Ya, berarti yang Streptomyces vastus tadi kan di awal disebutkan dia sempat ada wound healing dan lain-lain itu ya, ininya, Ya. potensinya. Kalau gimana ya? Kalau misalnya di marine sponge, karena kebetulan saya juga ininya di marine sponge, itu kan yang memproduksi bioactive compound itu sebenarnya adalah isolat atau mikroba simbionnya. Kalau di teripang seperti apa ya? Saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Di teripang sendiri, apakah seperti di spons? Setelah saya telusuri, ternyata sulit sekali untuk mengkaitkan apakah produksi senyawa dari teripang itu mirip pada produksi senyawa pada spons. Karena spons adalah filter feeder, kemudian di situ dia hidup bersimbiosis dengan mikroba, kemudian mikroba menghasilkan senyawa, dan akhirnya senyawa yang diisolasi dari spons ternyata berasal dari bakteri simbionnya. Akan tetapi di teripang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teripang adalah filter feeder, dia memakan sedimen, dan sedimen ini dia keluarkan lagi, jadi tidak disimpan, bukan tidak disimpan ya, maksudnya tidak terlalu banyak interaksi antara bakteri dari lingkungan dengan teripang, karena sedimen-sedimen itu sangat cepat sekali melalui organ pencernaan teripang. Nah, walaupun demikian, walaupun interaksinya itu sangat singkat, ada beberapa bakteri yang mungkin tinggal di saluran cerna ataupun tinggal di permukaan tubuh teripang, dan bakteri tersebut hidup bersimbiosis di situ, dan kemungkinan bakteri-bakteri ini bisa menghasilkan senyawa bioaktif, karena untuk dapat berkompetisi dengan bakteri-bakteri yang lain, maaf, untuk dapat berkompetisi dengan bakteri-bakteri yang lain, untuk dapat tumbuh di situ, otomatis bakteri yang ada di permukaan teripang ini, maka dia harus bisa bereplikasi dalam waktu yang singkat, atau dia memiliki senyawa yang aktif, bisa mempertahankan hidup dari bakteri tersebut. Sehingga teripang ini kami pilih untuk menganalisis potensi dari bakteri laut, karena ada kemungkinan bakteri-bakteri yang berasosiasi dengan teripang itu lebih
superior dibandingkan bakteri-bakteri yang ada di environment, yang ada di lingkungan. Jadi apabila dibandingkan dengan spons, saya kira itu hal yang sangat berbeda. Bukan, maksud saya bukan dibandingkan dengan sponsnya, tapi apakah seperti di spons gitu, misalnya bakteri yang ada di dalam teripang itu yang sebenarnya mengeluarkan senyawa, bukan dari teripangnya. Oke. Di teripang sendiri, kebanyakan senyawa yang sudah diisolasi adalah senyawa-senyawa saponin dan juga kolagen. Nah, menariknya di sini, yang belum saya tampilkan di sini, senyawa phyllonomycin itu juga terdeteksi dalam jumlah yang sangat sedikit pada ekstrak dari teripang. Jadi apakah senyawa dari bakteri juga ada ditemukan di teripang? Kami menduga iya, karena jumlahnya sangat sedikit dan itu sangat wajar. Demikian Mbak Tika. Ya, cukup jelas sih. Betul. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, kita masih punya waktu. Saya boleh tanya Mbak Tika? Siapa ya? Anam, dengan Anam. Anam, oh iya, boleh. Mas Anam, setelah itu Mega ya? Setelah Mas Anam Mega, baik. Terima kasih Mas Joko. Ini presentasinya cukup menarik berkaitan dengan molekul ya, material ya. Yang ingin saya tanyakan, pertama, yang Mas Joko temukan ini kan molekul, bisa nggak disebut molekul baru gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah ada yang pernah mencoba mensintesis atau belum? Dan ketiga, yang berkaitan dengan Mbak Anggia tadi, yang dimaksud simetri itu maksudnya bagaimana? Apakah gugus fungsinya yang menempel yang seperti Mas Joko katakan tadi, yang D-laktik, L-laktik gitu ya? Atau seperti apa yang simetri itu? Supaya mungkin aktivitasnya menjadi lebih tinggi gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Khairul Anam atas pertanyaannya. Saya mohon izin share screen lagi. Ya. Nah, phyllonomycin sendiri bukan senyawa baru, akan tetapi salah satu senyawa turunannya yaitu streptodepsipeptide SV21. Ini adalah senyawa baru yang kami laporkan pada penelitian ini. Kemudian, apakah sudah ada sintesis dari phyllonomycin? Karena phyllonomycin bukan senyawa baru dan ini sudah sejak lama sekali dipublikasikan. Sudah ada sintesis mengenai phyllonomycin, dan juga uji aktivitas terhadap phyllonomycin sudah banyak dilakukan. Jadi selain sebagai antibakteri, phyllonomycin juga memiliki aktivitas sebagai antivirus, anti jamur, dan karena dan karena mekanisme aksinya, yaitu dia sebagai inofor dan spesifik terhadap potasium, phyllonomycin juga digunakan pada uji-uji untuk melihat transport potasium pada sel. Nah, untuk pertanyaan Mas Khairul Anam yang ketiga, yaitu mengenai simetri. Jadi apabila kita lihat di struktur senyawanya di sini, untuk phyllonomycin terdiri dari val-lac-val-HIF, ini ada monomer yang pertama, kemudian val-lac-val-HIF monomer yang kedua, kemudian val-lac-val-HIF di sini adalah monomer yang ketiga. Nah, di sini banyak sekali simetri yang bisa kita dapatkan. Karena ini adalah monomer yang sama, cuma berulang 3 kali, jadi kita bisa mengambil simetri di sini, mengambil simetri di sini, dan berbagai tempat yang lain. Seperti itu Mas Khairul Anam. Mungkin ada tanggapan lagi. Misalkan ada orang organik atau sintetik ya untuk merancang obat itu ya. Itu bagaimana untuk meningkatkan aktivitasnya gitu? Apakah yang dilakukan kan kira-kira mungkin mengganti gugus fungsinya. Nah, itu supaya lebih aktif bagaimana? Oke, atau perbandingan aktivitas yang punya Mas Joko dengan yang lain bagaimana? Senyawa yang
baru dengan senyawa yang lain, antara yang mirip-mirip. streptodepsipeptid SV21 dengan yang lain. Oke, apabila ingin disintesis, seperti yang dikatakan tadi oleh juga Mbak Anggia, apabila disintesis, strukturnya dimodifikasi bagian mana yang bisa meningkatkan. Nah, saya belum melihat sintesis dari turunan-turunan senyawa valine memodifikasi yang mana yang bisa meningkatkan strukturnya, sehingga saya masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Mas Khairul Anam, modifikasi mana untuk meningkatkan strukturnya. Demikian Mas Anam. Nah, tetapi untuk menuju ke arah sana, perlu salah satu studi dengan kualitatif ataupun kuantitatif structure activity relationship. Jadi, berbagai macam senyawa turunan dari valine ini disintesis, kemudian dilihat senyawa mana yang memiliki aktivitas yang lebih poten, lalu dari situ bisa terlihat bahwasannya ada gugus-gugus tertentu dari struktur ini yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya, dan apabila gugus tersebut dimodifikasi, maka akan meningkatkan atau menurunkan aktivitasnya. Ya, kalau misalnya kita mau ambil contoh seperti morfin, kemudian kita lihat turunannya yaitu kodein. Seperti itu, Mas Khairul Anam. Kalau aktivitas berbandingan dengan yang Paulo itu bagaimana? Oke, untuk aktivitasnya, nah karena Paulo dan kawan-kawan di sini hanya menampilkan strukturnya saja, jadi dia menampilkan bahwasanya dengan menggunakan genome mining dan juga dengan menggunakan molecular networking, mereka bisa mengidentifikasi bahwasanya ada turunan-turunan dari valine yang belum pernah dilaporkan, dan mereka memperkirakan ini strukturnya. Jadi di penelitian mereka tidak melakukan isolasi dan juga tidak melakukan uji bioaktivitasnya. Sehingga di sini kita tidak bisa membandingkan bioaktivitas antara senyawa yang sudah saya isolasi dan juga senyawa yang dilaporkan oleh Paulo dan kawan-kawan. Demikian Mas Khairul Anam. Oh, berarti Paulo ini bukan hasil sintetik ya, tapi cuma in silico, begitu? Iya, betul. Oh, begitu. Baik Mas Joko, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Khairul Anam. Baik, terima kasih. Mega jadi nggak tadi? Assalamualaikum, Tika. Oh, Mbak Linda. Iya, Ya, baik. Silakan Mbak Linda. Kongsi laptopnya. Terima kasih Mas Joko atas paparannya. Mungkin tadi saya agak banyak yang skip. Jadi berarti kompon baru dari katakanlah tadi ya strainnya Mas Joko yang streptomyces yang berasosiasi dengan tripang itu berarti yang analog dengan valinomycin ya. Tadi namanya apa? Betul. Namanya streptodepsipeptid SV21. Yang berarti yang ini ya, yang berbeda moiety-nya 4 lux 2 Hz ini ya. Ya. Dan berarti ini Mas Joko berarti kan cek aktivitasnya seputar tadi antiviral ya, sama antibakteri, ya. Mas ini kan kalau dilihat dari konfigurasinya ada deamino acid berapa itu ya. Saya rasa ini kan tadi kan dibilangnya cyclodepsipeptide. Ini berarti sepertinya kan NRPS, Mas. Saya pernah baca ya beberapa banyak yang cyclodepsipeptide, terutama cyclodepsipeptide itu ada aktivitas anti-cancer. Apakah di referensi yang dengan valinomycin dengan turunan yang mirip ini ada juga yang memiliki aktivitas sebagai anti-cancer? Karena banyak sekali sih paper yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari cyclodepsipeptide ini memiliki aktivitas anti-cancer, mungkin termasuk salah satunya valinomycin dengan turunannya itu. Adakah yang sudah mengecek juga? Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Betul sekali bahwasannya senyawa valinomycin ini sudah diuji aktivitas anti-cancernya oleh saya lupa penelitinya, kalau tidak salah namanya Pamela, tahun 2009 atau 2010. Dan penelitian tersebut meneliti mengenai aktivitas anti-cancer dari streptomyces yang diisolasi dari spons, begitu. Hasilnya, streptomyces yang aktif
sebagai anti-cancer ternyata menghasilkan senyawa valine. Dan setelah diisolasi, senyawa valine ini senyawa yang aktif sebagai anti-cancer. Kemudian penelitian yang kedua oleh Y dan kawan-kawan tahun 2017, peneliti tersebut adalah peneliti yang menemukan dan juga melaporkan struktur dari streptodepsipeptid P11B dan P11A, atau di senyawa saya yaitu kompon nomor 1 dan kompon nomor 2. Nah, mereka melaporkan bahwasannya streptodepsipeptid P11B dan P11A itu juga aktif sebagai anti-cancer, dan ternyata aktivitas anti-cancernya pada penelitian mereka lebih tinggi daripada aktivitas dari valine, seperti itu Mbak Linda. Jadi untuk aktivitas anti-cancer ternyata pada penelitian mereka lebih tinggi daripada valine, sedangkan di penelitian saya di sini, saya tidak menguji aktivitas anti-cancernya, akan tetapi sepertinya sangat menarik untuk diuji, apalagi di sini kita memiliki satu lagi tambahan derivat yang baru yang kita isolasi, yaitu nomor 4, atau streptodepsipeptid SV21. Demikian Mbak Linda yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih Mas Joko. Berarti sebenarnya perlu dieksplor ya untuk aktivitas anti cancernya. Nah, mungkin lebih poten karena moiety-nya ada perbedaan dengan yang valinomycin yang lain seperti itu. Betul. Bisa kita bandingkan dengan paper ataupun publikasi yang sudah ada. Terima kasih Mas Joko paparan. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Jika ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, menarik sekali tadi. Mas Joko, saya punya pertanyaan untuk yang slide ini juga. Tadi disebutkan... Ya, yang ini? Yang ini, yang tadi, yang barusan. Saya mungkin agak miss di bagian antiviralnya ya, HCV. Iya. Itu tadi disebutkan isolat nomor 4 itu lebih tinggi. Aktivitas yang dilihat dari mananya? Oke. Untuk aktivitas anti-infeksi di sini ada negatif kontrol, dan di sini dibandingkan dengan positif kontrol, yaitu epigallocatechin galat. Nah, senyawa nomor 1 di sini, dia memiliki aktivitas penghambatan yang lebih rendah, karena kita lihat di sini, dia memiliki persentase infektivitas yang lebih besar daripada positif kontrol dan juga daripada senyawa-senyawa yang lain. Sedangkan senyawa nomor 2, 3, dan 4, dia lebih rendah persen infektivitasnya daripada kontrol. Oleh karena itu, tadi saya sebutkan bahwasannya senyawa nomor 2, 3, dan 4 ini memiliki aktivitas penghambatan infeksi virus hepatitis C lebih tinggi daripada kontrol positif. Mungkin tadi agak miss sedikit di situ, Mbak Tika. Bukan, ini maksudnya karena tidak ada barnya, saya pikir tidak ada aktivitas atau bagaimana gitu. Oke. Ya, ini aktivitasnya sangat tinggi, jadi tidak menghambat karena di sini 0 ya. Di sini 0, tidak ada infeksi di sini. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Tidak ada sepertinya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya untuk sharingnya. Jika nanti masih ada, setelah ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ketemu Mas Joko, janjian di mana gitu ya mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Joko, sebelum saya tutup, saya simpulkan sedikit bahwa ternyata berdasarkan penelitian ini kita mengetahui ada potensi senyawa baru dari isolat Indonesia yang diisolasi dari Teripang Indonesia begitu ya. Dan dari banyak sekali publikasi juga sudah disebutkan bahwa biodiversitas Indonesia itu memang sangat potensial untuk eksplorasi bahan baku obat, untuk eksplorasi anti-cancer, anti-bakteri seperti itu. Dan untuk Pusat Bioteknologi mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya, kerjasama untuk menuju ke arah sana. Mas Joko juga sudah membuka jalan untuk kolaborasi dengan Jerman. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu mohon bisa dibuka kameranya jika berkenan untuk kita foto bersama.
Itu ya Mbak Wardah, masih ada nggak Mbak Wardah? Ya Mbak Tika, silahkan Mbak Tika. Baik, mohon izin saya share, saya screenshot fotonya. Tidak ada lagi yang mau membuka kamera, masih saya tunggu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, knowledge sharing dari saya hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Wardah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Tika. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Masteria Yunovi Saputra, Bapak Joko Triwibowo, dan Mbak Ahirta Atikana, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Dan kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Wardah. Terima kasih Bu Erma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.